Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Al-Aziz dengan NIM 0563312226, Prodi Sistem Informasi UPBJ Semarang. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum tugas 3 mata kuliah basis data, yaitu terdiri dari dua bagian, yaitu praktikum transaksi yang pertama, yang kedua praktikum basis data terdistribusi dengan database yang sebelumnya sudah saya buat di tugas 2, yaitu database rumah sakit. Baik, langsung saja kita masuk ke PHP MyAdmin localhost. Oke, untuk pada tugas yang pertama ini, eh, beberapa perintah yang akan kita uji coba yaitu dari commit, rollback, set point atau checkpoint, dan trigger. Dan di sini semua tabel harus bertipe InnoDB ya, agar mendukung transaksi. Nah, ini untuk beberapa database yang memang sudah saya buat di awal, dokter, pasien. Nah, kita coba dari perintah commit terlebih dahulu. Nah, sebelum kita eksekusi, commit itu apa? Commit itu adalah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan perubahan data disimpan secara permanen ke dalam basis data. Nah, yang akan kita coba nanti itu adalah transaksi satu, yaitu transaksi tanpa commit. Di sini saya sudah siapkan untuk perintahnya, jadi tinggal kita masukkan saja. Kita masuk ke rutin, create new routine. Di sini kita masukkan transaksi satu. Oke, di sini transaksi satu sudah kita buat. Coba kita call atau execute, bisa dirubah dari sini eksekusi, ataupun nanti bisa kita menggunakan fitur call. Oke, kita coba call transaksi satu ya. Di sini data ID 5 Tito yang kita tambahkan perintah tanpa commit itu berhasil muncul ya. Akan tetapi kita cek dulu data pasien ini apakah masuk pada tabel pasien. Coba kita cek. Nah, dia nggak masuk di sini karena kita tidak menambahkan perintah commit. Nah, jadi dia nggak muncul untuk di tabel pasien. Jadi sifatnya hanya sementara. Selanjutnya kita buat transaksi baru dengan menambahkan perintah commit. Klik new routine, kita masukkan transaksi 2. Oke, di sini sudah saya siapkan, tinggal copy saja. Oke, transaksi 2 sudah kita buat ya. Nah, dengan perintah commit di sini. Artinya nanti data ini akan disimpan secara permanen. Kita uji coba call. Nah, di sini ID 5 ya berhasil ditambahkan atas nama pasien Tito. Nah, kita cek datanya pada tabel pasien. Apakah dia masuk? Nah, dia berhasil masuk di sini. Artinya data tersimpan secara permanen karena perintah commit tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu rollback. Rollback ini digunakan untuk membatalkan perintah yang sedang berjalan dan mengembalikan data ke kondisi semula.
dengan catatan perintah tersebut belum di commit. Langsung saja kita tambahkan di sini transaksi 3. Kita hapus parameternya. Di sini sudah saya siapkan. Nah, di sini perintah update ya, kita ingin merubah nama pasien dari ID 3003 berubah menjadi Danar. Nah, tapi di sini ada perintah rollback. Nah, harusnya ketika transaksi 3 ini kita call, data tidak akan berubah karena di sini ada perintah rollback. Kita simpan, kita coba call transaksi 3. Nah, di sini ID 3003 30.003 atas nama Maulana tidak berubah ya, masih tetap data awalnya karena perintah rollback tadi yang sebelumnya kita ingin mengubah menjadi Danar. Karena ada perintah rollback, data tersebut tidak berubah. Jadi kita cek langsung di tabel pasiennya. Nah, maka datanya masih sama, yaitu ID 30.003 atas nama Maulana. Itu untuk perintah rollback. Untuk selanjutnya kita akan membuat transaksi yang keempat. Kita masuk rutin lagi, new rutin, transaksi 4. Kita hapus, kita masukkan. Nah, di sini kombinasi transaksi 4 ini adalah insert, rollback, update sekaligus commit. Nah, untuk penjelasan perintahnya di sini kita akan menambahkan data pasien atas nama Hanif. Nah, tapi setelah perintah insert itu ada perintah rollback. Dan nantinya data Hanif ini akan gagal disimpan karena ada perintah rollback. Selanjutnya ada perintah update. Nah, di sini kita ingin merubah ID pasien 3003 berubah menjadi nama Septin. Kita cek terlebih dahulu di data pasien sebelumnya, ID pasien 3003 Maulana di sini. Kita kirim. Sekarang kita call transaksi 4. Oke, kita coba call transaksi 4. Oke, pada transaksi 4 ini ada dua operasi, yaitu insert, lalu rollback, kemudian update, yang terakhir commit. Ya, hasilnya untuk insert, tadi kita ingin menambahkan ID 30.007. Sebentar, kita masuk ke rutin terlebih dahulu, kita cek untuk di transaksi 4. Nah, di sini ada perintah insert atau menambahkan data, yaitu kita ingin menambahkan ID 30.007. Karena di sini ada perintah rollback, maka data tersebut tidak bisa tersimpan atau tidak berhasil. Ya. Namun setelah rollback ada perintah update, yaitu kita ingin merubah ID pasien 30.003 atas nama Maulana sebelumnya menjadi Septin. Nah, data ini berhasil tadi kita rubah menjadi Septin karena kita melakukan perintah update sekaligus diakhiri dengan commit. Itu untuk penjelasan kombinasinya. Nah, kita cek di tabel pasien. Nah, berhasil ditambahkan secara permanen
karena di bawah update tadi ada perintah commit. Selanjutnya kita masuk ke save point atau transaksi 5. Jadi save point itu fungsinya seperti titik simpan sementara dalam sebuah transaksi. Ya. Rollback ke save point tertentu hanya membatalkan operasi setelah titik tersebut, bukan seluruh transaksi. Jadi sifatnya dia menyimpan titik sementara. Langsung saja kita buat transaksi 5. Sudah saya siapkan. Kita call. Oke, di sini berhasil kita jalankan. Jadi save point berfungsi seperti titik sementara pada transaksi 5, yaitu ada perintah insert data. Sebentar, kita lihat dulu strukturnya. Nah, oke. Jadi pada transaksi 5 ini kita melakukan penambahan data dengan perintah insert into. Selanjutnya, setelah perintah rollback save point 1, kita menambahkan perintah yaitu insert into pasien dengan ID 30.009 atas nama Lutfi. Nah, di bawahnya kita tambahkan perintah commit. Berarti data di sini yang berhasil ditambahkan harusnya ID 30.007 atas nama Hanif dan ID pasien 30.009 atas nama Lutfi. Karena untuk atas nama Tina ID pasien 30.008 ini kita ada perintah rollback. Maka perintah insert into otomatis digugurkan atau dibatalkan. Jadi kita cek tabel pasien. Nah, di sini data bertambah atas nama Lutfi dan Hanif. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke trigger. Dari segi pengertian, trigger itu adalah perintah yang berjalan secara otomatis ketika ada perubahan data, baik itu insert, update, atau delete pada tabel tertentu. Trigger ini menggunakan kata kunci before atau after. Nah, sebelum kita mulai, kita buat tabel barunya dulu, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Sini sudah saya siapkan, ya. Oke, data berhasil disimpan. Tabel baru yaitu obat dan transaksi obat. Selanjutnya kita buat data obat terlebih dahulu. Kita tambahkan. Oke, untuk di sini data obat sudah berhasil kita tambahkan. Selanjutnya kita sambungkan foreign key-nya. Oke, sip. Relasi sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita buat triggernya.
transaksi obat. Baik, untuk trigger sudah selesai kita buat. Selanjutnya saya akan memasukkan data penjualan amoxicillin sebanyak 5 buah ke tabel transaksi obat. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu dari stok obat di sini. Amoxicillin stoknya ada 20 dan rencana nanti saya akan menambahkan transaksi obat di sini sebanyak 5 obat. Otomatis harusnya nanti stok di sini akan berkurang. Oke, kita coba masukkan data transaksi obat. Oke, ini adalah perintah transaksi obat, yaitu rencana kita akan mengambil stok dari ID obat 2 ini. Berarti dia tadi amoxicillin ya. Coba kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini amoxicillin yaitu stok awalnya sebanyak 20. Rencana kita akan melakukan transaksi obat yaitu pengambilan stok sebanyak 5. Kita kirim. Di sini berhasil ya. Transaksi ini berhasil. Coba kita cek ulang stok. Nah, di sini berhasil berkurang ya, dari sebelumnya 20 berubah menjadi 15. Itu terjadi karena kita sudah membuat trigger. Kita cek transaksinya. Nah, ini transaksi yang sudah coba kita insert tadi. Demikianlah praktikum tugas 3 mata kuliah basis data yang telah saya lakukan, mencakup transaksi dengan perintah commit, rollback, save point, dan trigger. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang memang kurang jelas dan banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.